Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal dengan nomor induk 0567166651. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi pertanian. Berikan contohnya. Oke, yang pertama ada adopsi. Adopsi dapat diartikan sebagai perubahan perilaku daripada diri seseorang setelah mendapatkan inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Menurut Progres, ada 5 tahapan proses adopsi inovasi sebagai berikut. Yang pertama ada sadar pada tahap ini, yang merupakan tahap awal dari sebuah proses adopsi. Sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Contohnya, penyuluh melakukan siaran secara massal melalui radio atau apapun itu tentang sistem tanam jarwo. Yang kedua ada menaruh minat atau interest. Pada tahap ini tumbuh minat seringkali ditandai oleh adanya pertanyaan keinginan dari seorang petani kepada penyuluh yang berkaitan dengan inovasi yang diberikan oleh penyuluh. Contohnya petani mulai bertanya bagaimana sistem kerja jarwo, bagaimana sistem keuntungannya, apa yang dapat keuntungan dari melakukan sistem jarwo. Yang ketiga adalah penilaian atau evaluation. Pada tahap ini terjadinya penilaian terhadap baik atau buruknya manfaat inovasi yang diberikan oleh penyuluh. Contohnya petani membandingkan keuntungan dan kerugian dalam sistem jarwo dengan sistem yang biasa dilakukan oleh petani pada kondisi lahan mereka. Selanjutnya ada mencoba atau trial. Pada tahap ini petani sudah mulai mencoba dalam tahap kecil untuk meyakinkan hasil panennya lebih baik sebelum dia menerapkan kepada tahap yang lebih besar. Contohnya petani melakukan tanam menggunakan sistem jarwo tapi dalam skala kecil di sela dia menanam seperti sistem biasa dan meninjau hasilnya seperti apakah hasilnya baik atau malah tidak. Yang tahap selanjutnya menerima atau adoption. Tahap menerima merupakan tahap akhir yang dalam proses adopsi inovasi. Pada tahap ini petani sudah menerima dan yakin menggunakan setelah melakukan beberapa pertimbangan uji coba. Contohnya pada saat ini percobaan yang berhasil pada saat percobaan dan sudah menilai segalanya keuntungan kerugiannya, petani secara sadar menggunakan sistem jarwo dalam skala besar atau semuanya sudah menggunakan sistem jarwo. Selanjutnya ada difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran di antara petani sehingga jumlah mereka yang mengadopsi inovasi tersebut menjadi besar. Menurut Progres ada 4 proses penyebaran difusi inovasi sebagai berikut. Pertama, inovasi. Inovasi adalah sebuah ide praktik atau objek yang diterima sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Contoh, dahulu cuma ada ojek pangkalan, namun seiringnya zaman sekarang sudah ada yang namanya ojek online yang memudahkan dan menguntungkan, pada akhirnya diterima oleh masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari suatu individu kepada individu lain. Contohnya, ketika seseorang memberikan komentar tentang manfaat naik ojol di media sosial sehingga banyak orang yang minat untuk menggunakan ojek online. Yang selanjutnya adalah waktu. Waktu merupakan suatu faktor penting dalam proses difusi. Dimensi waktu terkait dengan proses difusi dalam hal sebagai berikut, yaitu proses pengambilan keputusan, menentukan sifat kebaruan, menentukan sikap adopsi. Yaitu di mana waktu ini berkembang untuk mengambil keputusan, ojek itu lebih baik, ojek online itu lebih baik, lebih memudahkan. Menentukan sifat kebaruannya itu, pada FOMO, pada ingin ikut karena lebih baik dan lebih mudah. Menentukan sikap adopsi untuk beradopsi kepada hal yang baru untuk menerimanya. Selanjutnya ada sistem sosial. Sistem sosial adalah sekumpulan unit yang saling berhubungan dan terlibat dalam pemecahan masalah bersamaan untuk tujuan yang bersama. Misalnya, contohnya ojek pangkalan, belum tentu ojek pangkalan itu ada saat ini, tetapi kita memesan ojek online sudah ada dan bisa dijemput di rumah dan semacamnya. Yang kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dapat dilakukan penyuluh.
Ada beberapa upaya penting yang dapat dilakukan oleh masyarakat ada untuk mempercepat proses difusi inovasi sebagai berikut. Melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat. Kedua, membantu membuat masyarakat tidak masyarakat sasaran yang tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan kelemahan mereka, masalah mereka, dan kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan. Selanjutnya, menjalani hubungan yang erat dengan masyarakat dan dengan itu semakin menunjukkan sikap untuk membantu mereka memecahkan masalah yang terpenuhinya dan adanya kebutuhan baru. Selanjutnya, mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan dalam melakukan perubahan dapat menjadi tindakan nyata. Selanjutnya ada menetapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepas mereka untuk berswakarsa dan berswadaya melakukan perubahan tanpa mengandalkan bantuan dari penyuluh. Selanjutnya salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan prasiktif. Dan mengapa disebut prasiktif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Oke, pendekatan parsitif atau pendekatan otonomi adalah otonomi daerah adalah kebijaksanaan destinasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengarah terbentuk otonomi daerah. Lebih singkatnya lagi, pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut karakteristik pendekatan parsitif menurut Mardikoto ada beberapa. Yang pertama ada tujuan penyuluhan pertanian. Tujuan penyuluhannya adalah memperdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi sumber daya alam daerah setempat. Sasaran penyuluhan pertanian yang menjadi sasaran penyuluhan adalah masyarakat petani yang dianggap kurang beruntung. Organisasi penyuluhan pertanian dan cakupannya. Organisasi penyuluhan adalah pemerintah daerah setempat yang berada dalam rangka otonomi daerah dengan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat. Yang selanjutnya ada metode yang dilakukan. Metode yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan sampai tahap menikmati hasil. Yaitu yang terakhir ada para penyuluh untuk upaya membuahkan perspektif masyarakat, maka peran penyuluh di sini sangatlah penting sebagai pendamping. Yang selanjutnya bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan, yaitu laku dengan jenis pendekatan partisipatif yang ditinjau dari segi tujuan, sasaran organisasi, metode dan peran penyuluh. Yang pertama adalah menurut Mardiko 1993, karena jenis pendekatan konvensional mengakibatkan para penyuluh harus memakai peran ganda antara administrator, pertanian dan sebagai pendidik, maka sejak tahun 1970 dikembangkan model pendekatan laku yang berguna untuk mengefektifkan kegiatan penyuluhan di banyak negara. Tujuannya ialah diarahkan kepada upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani secara individual. Sasarannya ialah pendekatan laku sasaran petani terbatas pada setiap keluarga petani yang berada di dalam wilayah kegiatan pekerja penyuluh lapangan yang bersangkutan yang dikelompokkan ke dalam kelompok petani yang diketuai oleh seorang petani yang maju. Organisasi seluruh petani diorganisasikan dalam kelompok tani yang dilayani oleh penyuluh lapangan. Lakukan metode dengan mengutamakan kunjungan ke lahan usaha tani secara berkelompok. Yang selanjutnya adalah para penyuluh. Pada tahap ini penyuluh sudah mulai tegas yang itu mengunjungi kelompok-kelompok tani guna membantu mereka menunjang kegiatan usaha tani. Selanjutnya, sedangkan dalam pendekatan partisipatif adalah kebijaksanaan destinasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengarah terbentuknya otonomi daerah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah mengoper tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah memperdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi sumber daya alam pada daerah masing-masing. Sasarannya masyarakat petani yang dianggap kurang beruntung, organisasi pemerintah daerah setempat yang berada dalam kerangka otonomi daerah tetapi koordinasi tetap kepada pusat. Metodenya melibatkan masyarakat setempat mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan menikmati hasil. Peran penyuluh sebagai pendamping atau mitra yang mempunyai sejajar dengan masyarakat.
Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.